Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Registiania Walia dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik peserta didik. Nah, di sini yang pertama ada A, pengertian karakteristik peserta didik. Nah, di sini itu kan karakteristik itu seperti watak, sikap, tabiat, ciri, atau kebiasaan yang dimiliki seseorang ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan untuk karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap, di mana relatif tetap ini yaitu yang sifatnya ada pada diri manusia itu. Nah, karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Sebagai seorang individu pasti memiliki sifat bawaan atau heredity, karakteristik seseorang yang mempengaruhi lingkungan. Yang dipengaruhi oleh lingkungan, baik di sekitar kita maupun di luaran. Menurut ahli psikologi, kepribadian seseorang terbentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan sekitarnya. Next, yang B ada ragam karakter peserta didik. Ragam karakter peserta didik ini, yang pertama ada etnik, di mana etnik dilihat dari ras, bahasa, misalnya dilihat dari bahasa. Misalnya saya jadi orang Sunda, ya emang saya orang Sunda, bahasa Sunda kan. Ketemu sama orang yang ragam bahasanya bahasa Jawa, misal. Nah, tetapi walaupun kita berbeda bahasa, tetap ya kalau misalnya kita ngomong di kelas itu harus pakai bahasa Indonesia, karena kan bahasa sehari-hari yang kita diajarkan di sekolah itu yaitu bahasa Indonesia, dimana bahasa Indonesia itu kan bahasa yang mudah dipahami semua orang ya. Nah, yang kedua ada kultural atau kultur, dimana bisa homogen maupun heterogen. Setiap orang mempunyai budayanya masing-masing. Jenisnya itu norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Sopan santun juga harus diterapkan ya. Nah, yang ketiga ada status sosial, di mana status sosial yaitu ekonomi keluarga, bisa dilihat dari tingkat kaya, sedang, dan rendah. Tidak boleh dilihat dari status sosial. Yang keempat ada minat, di mana minat ini dari sumber motivasi yang ada dalam diri kita, kemauan yang ada dalam diri kita. Contohnya bermain dan belajar dalam matematika. Nah, bermain dan belajar dalam matematika kan harus ada kemauan ya dari kita. Nah, yang kelima ada perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif yaitu tahap perkembangan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ada di taksonomi Bloom dan teori Piaget. Yang keenam ada kemampuan awal, di mana kemampuan awal yaitu keadaan kemampuan dengan cara menyelesaikan sesuatu dengan mandiri, lalu dikembangkan di sekolah. Nah, di sini tuh bisa dikembangkan di sekolah. Yang ketujuh ada gaya belajar, di mana gaya belajar ini cara yang dipilih untuk belajar. Nah, contoh misalnya cara belajarnya pakai visual atau pakai auditorial atau pakai kinestetik, banyak sekali. Nah, nanti ragam karakter peserta didik itu juga ada motivasi. Ya, motivasi itu kan dorongan seseorang ya. Nah, ada perkembangan emosi sangat fatal gitu kan. Banyak banget gambaran umum karakteristik peserta didik. Yang pertama, anak didik adalah subjek. Maksudnya yaitu pribadi yang memiliki diri sendirian dan kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Nah, anak didik sebagai subjek yaitu murid, pelajar, dan peserta didik.
sedangkan anak didik sedang berkembang, yaitu oleh karena itu setiap anak didik yang berada dalam tahap perkembangan tertentu menuntut perlakuan tertentu pula dari orang dewasa terhadapnya. Contohnya misalnya yang sedang berkembang secara fisik dan logis misalnya. Yang ketiga yaitu ada anak didik hidup dalam dunia tertentu. Nah, anak didik hidup dalam dunia tertentu ini, setiap anak didik hidup dalam dunianya sesuai tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Anak didik harus diperlakukan sesuai dengan dunianya. Misalnya itu anak didik dalam dunia tertentu itu jenis kelamin. Kehidupan anak SD sama SMP itu berbeda ya. Nah, di sini ada anak didik hidup dalam lingkungan tertentu, di mana pendidik harus memperhatikan lingkungan anak didik tersebut. Nah, yang kelima, dan anak didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Di mana anak didik ini selalu memerlukan orang tua, membutuhkan orang tua. Nah, yang keenam ada anak didik memiliki potensi dan dinamika, di mana ini itu anak didik aktif dalam mengembangkan potensi pola berpikir anak. Nah, D, ada faktor penentu karakter peserta didik. Yang pertama ada faktor intern, yaitu dari minat, bakat, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor ekstern, dari luar, di mana lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di sekitarnya. Nah, di sini ada 3 aliran yang mendefinisikan beberapa faktor penentu karakter peserta didik, yaitu yang pertama aliran nativisme, di mana aliran nativisme yaitu perkembangan pribadi sejak lahir. Yang kedua aliran empirisme, di mana aliran empirisme yaitu perkembangan pribadi lingkungan hidupnya. Yang ketiga, aliran yang menyatakan bahwa kedua faktor itu secara terpadu memberikan pengaruh terhadap karakter seseorang adalah aliran konvergensi. Yang ada aspek perbedaan karakter peserta didik. Yang pertama ada aspek emosional kemauan, di mana aspek emosional kemauan yaitu berada di lingkungan sekitar seperti pendiam, broken home, marah, gampang menangis, itu aspek emosional kemauan. Nah, yang kedua itu aspek sosial psikologis, di mana mengacu psikis peserta didik, nilai peserta didik jadi turun karena perpecahan orang tua. Nah, yang ketiga aspek sosial budaya, di mana aspek sosial budaya ini berhubungan peserta didik dengan lingkungannya. Contoh perbedaan kebudayaan. Nah, itu aspek dari sosial budaya. Yang keempat ada aspek intelektual terpadu secara integratif terhadap faktor lingkungan, di mana aspek ini itu penyatuan dan penggabungan suatu kesatuan yang bisa diartikan dengan pengejawantahan atau perwujudan sikap menjaga keharmonisan satu sama lain. Nah, ini ada keadaan kehidupan seseorang dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya, dan kondisi yang akan datang banyak ditentukan oleh kehidupan saat ini. Jika sejak awal perkembangannya kehidupan pribadi itu terbentuk secara terpadu dan harmonis, nah, tingkah laku yang merupakan pengejawantahan berbagai aspek pribadi itu akan baik pula. Nah, yang F yaitu pengaruh karakter peserta didik pada lingkungan. Nah, yang G pertumbuhan dan perkembangan individu peserta didik. Nah, di sini ada pertumbuhan sebelum lahir, di mana pertumbuhan sebelum lahir ini yaitu pertumbuhan yang kompleks. Karena itu merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan-jaringan saraf. Nah, yang kedua ada pertumbuhan setelah lahir atau pertumbuhan fisik, di mana pertumbuhan ini pertumbuhan setelah lahir, sangat berbeda dengan hewan ya. Pertumbuhan kita sangat berbeda dengan hewan. Nah, di sini ada perkembangan pada peserta didik. Yang pertama ada perkembangan intelek, perkembangan emosi, perkembangan sosial dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ada perkembangan bahasa, bakat khusus, sikap, nilai, dan moral. Nah, di sini intelek ya. Intelek itu dari tahap sensorik,
dimana sensor kita melihat dan mendengar, dan motorik itu menggapai dan menyentuh. Nah, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.